Pernah enggak sih kamu sengaja batalin janji cuma biar bisa nikmatin malam yang tenang di rumah? Kalau pernah tenang, kamu enggak sendirian dan ternyata ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam di baliknya loh. Jadi, kamu tim yang mana, Lee? Tim nonton serial favorit di rumah atau tim party di luar? Seringnya pilihan buat di rumah ini dicap sebagai malas atau bahkan antisosial. Tapi gimana kalau aku bilang itu bukan kelemahan sama sekali? Yap, benar banget. Suka sama nyamannya rumah kamu itu bisa jadi adalah sebuah sifat psikologis yang unik dan kuat semacam kekuatan super. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng kenapa beberapa orang justru nemuin versi terbaik dirinya pas lagi di rumah. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebutan kekuatan super si orang rumahan. Maksudnya apa sih? Nah, di bagian ini kita bakal bongkar kenapa lebih milih menyendiri itu justru bisa jadi aset yang berharga banget, bukan sekedar kebiasaan biasa. Nah, ini nih yang menarik banget. Meskipun semua orang rumahan ini sama-sama nemuin kedamaian di ruang pribadinya, ternyata alasan di baliknya bisa beda-beda banget. Ada banyak motivasi yang bikin seseorang ngerasa perlu nge-charge energi di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Nih, ada 4 alasan utama atau bisa dibilang 4 profil psikologis kenapa seseorang bisa betah banget di rumah. Yuk, kita lihat yang pertama yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Tipe pertama ini kita sebut sang penyembuh. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa dibilang dipaksa pulang sama berbagai tantangan hidup yang berat. Buat mereka, rumah itu bukan pilihan, tapi kebutuhan yang mendesak. Kutipan ini ngegambarin semuanya dengan pas banget. Coba deh bayangin dunia luar itu kayak badai. Entah itu kerjaan yang bikin stres, hubungan yang rumit, atau tuntutan sosial yang gak ada habisnya. Nah, rumah itu jadi tempat mereka neduh buat pulih lagi. Intinya gini, buat sang penyembuh, rumah itu fungsinya kayak ruang pemulihan. Ini cara mereka buat bertahan, ngumpulin lagi kekuatan mereka sebelum siap buat ngadapin dunia lagi. Nah, beda nih sama sang penyembuh yang karena keadaan. Tipe kedua ini emang dari sananya lebih milih di rumah. Mereka inilah para introvert sejati. Profil yang mungkin paling sering kita dengar ya kan. Buat seorang introvert sejati, sosialisasi itu ya ampun kayak ngabisin baterai HP. Makin rame dan intens makin cepat lowbat. Nah, rumah itu charger mereka, tempat di mana mereka bisa isi ulang energi mental dan emosional sampai penuh lagi. Jadi, ya rumah itu jadi satu-satunya tempat di mana mereka bisa lepas semua topeng sosial dan jadi diri mereka yang paling jujur tanpa perlu pura-pura atau ngerasa dihakimi. Terus gimana sama orang-orang yang justru paling produktif pas lagi sendirian? Yuk, kita kenalan sama kelompok ketiga, para sang kreatif. Buat para seniman, penulis, programmer, atau inovator manapun, keramaian itu distraksi. Rumah mereka itu bukan cuma tempat istirahat, tapi udah kayak studio, kantor, sekaligus laboratorium tempat ide-ide brilian bisa tumbuh tanpa gangguan. Singkatnya, sepi itu bensinnya kreativitas mereka. Di dalam heningnya rumah, mereka bisa dengar suara pikiran mereka sendiri dengan paling jernih dan ngelahirin karya-karya terbaiknya. Dan tipe terakhir, hati-hati yang ini sering banget disalahpahami. Mereka adalah si penghindar keramaian. Penting banget buat dicatat. Ini tuh beda loh sama introvert sejati. Nah, kuncinya di sini nih. Bedanya itu bukan soal energi sosial yang habis, tapi soal indera kita yang kewalahan. Mereka bisa aja senang banget ngobrol dalam sama beberapa teman, tapi langsung capek kalau ada di tengah mal yang ramai atau konser yang berisik. Jadi, rumah itu kayak oase ketenangan buat mereka. Tempat di mana volume dunia bisa dimute. Disitulah mereka bisa benar-benar rileks tanpa harus diserang sama hiruk-pikuk dari luar. Oke, kita udah lihat 4 tipe keren ini dan semuanya nemuin kekuatan pas lagi sendiri. Tapi ceritanya enggak sesederhana itu. Ada garis tipis loh antara nyaman yang menyehatkan sama terkurung yang malah membatasi. Di satu sisi, menyendiri itu bisa bikin pulih. Kita dapat damai, bisa istirahat, dan ada ruang buat tumbuh. Tapi kalau kita kelamaan di dalamnya tanpa koneksi, damai itu bisa pelan-pelan berubah jadi sepi.
Istirahat jadi alasan buat ngumpet, dan pertumbuhan malah jadi mandek. Nah, ngelihat risikonya, pertanyaannya jadi gimana caranya kita bisa nikmatin kekuatan super ini tanpa kejebak dalam isolasi? Jawabannya seperti yang bakal kita bahas di bagian akhir ini adalah soal nemuin keseimbangan yang pas. Ini dia nih pesan utamanya. Dengerin baik-baik, rumah itu harusnya jadi tempat kamu istirahat, bukan tempat kamu ngumpet. Penting banget buat nerima kebutuhan kamu akan waktu sendiri, tapi jangan sampai itu jadi tembok yang misahin kamu dari kehidupan. Dan seimbang itu bukan berarti kamu harus jadi super gaul. Ya, enggak gitu. Coba deh gini. Pertama, hargai ruanganmu sebagai tempat istirahat yang sakral. Kedua, tetap terhubung sama dunia luar walaupun cuma sama 1 atau 2 orang terdekat. Ketiga, cari momen-momen damai di rumah yang ngebangun jiwa. Dan yang keempat, jangan lupa juga buat cari momen-momen buat beneran hidup di luar sana. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh kamu renungin sebentar. Kamu tipe yang mana? Sang penyembuh, introvert sejati, sang kreatif, atau si penghindar keramaian? Atau jangan-jangan kayak kebanyakan dari kita, kamu itu campuran unik dari semuanya. Ngertiin ini bukan sekedar ngasih label, tapi soal gimana kamu bisa dengan sadar ngatur duniamu buat jadi versi terbaik dari dirimu.